Kalau lo pemula dan lo pengen bisa ngomong di depan kamera, dengerin cerita gue. Nggak sampai 10 menit. Teman-teman, banyak banget orang berlomba-lomba untuk bisa ngomong di depan kamera. Begitu juga dengan gue. Terlepas dari apapun tujuannya, mau itu dia untuk jadi content creator, mau untuk dia jadi affiliate marketing, mau dia untuk personal branding, apapun itulah. Salah satu skill untuk buat konten itu bisa ngomong di depan kamera, karena akan terlihat lebih original pastinya kalau dia bisa ngomong di depan kamera. Masalahnya, teman-teman, ngomong di depan kamera itu emang sulit. Bahkan bagi orang yang udah jago ngomong di kehidupan nyata. Mungkin di sekitaran lu ada orang-orang yang udah jago ngomong di depan publik. Mungkin lu lihat teman lu presentasi, dia jago banget ngomongnya. Kemudian juga lu mungkin lihat ada orang yang briefingin timnya. Ngomong di depan kamera itu sulit karena ada beberapa hal ya. Gue sendiri ngomong di depan kamera itu sulit emang, teman-teman. Dan di posisi gue sekarang ini gue masih belajar juga gitu. Kadang kalau misalnya gue ngomong di depan kamera itu masih kerasa kecepetan. Apa yang gue pikirkan dengan apa yang pengen gue omongin itu cepet banget, nggak sinkron. Terus yang kedua, kadang juga di kepalanya nge-freeze, diem, udah ngumpul di kepala kan, udah ngumpul di kepala. Oh, nanti gue mau ngomong ini, tiba-tiba hilang. Itu kenapa ya? Karena benda kecil ini atau ada lensa kamera yang lu pakai sangat mengintimidasi. Seolah-olah lensa ini seperti 1000 orang yang tatapannya ke lu. Dan lebih parahnya, kalau misalnya lu ngomong di depan kamera, kamera itu nggak ngasih respon. Bedanya kalau lu ngobrol dengan seseorang, ada respon-respon kecil, seperti anggukan, senyuman. Nah, itu membuat lu ngerasa nggak canggung. Nggak jarang juga kalau misalnya gue lagi bikin konten, sebelumnya pasti gue bikin skrip dulu kan. Bikin skrip seperti orang-orang lah. Riset, bikin skrip, lalu paling nggak gue bacain lah. Gue bacain, setelah gue baca baru gue take video. Walaupun gue udah baca berulang-ulang, gue udah baca dengan nyaring, tapi ketika kamera nyala, tetap aja ada gangguan di kepala gitu. Daripada lu nontonin orang-orang yang udah jago ngomong di depan kamera, ada baiknya juga lu lihat orang-orang yang lagi belajar ngomong di depan kamera, sama kayak lu dan gua. Karena kalau lu lihat orang yang baru belajar juga, ada sedikit harapan. Jadi lu nggak sendirian. Banyak kok konten-konten di YouTube, di TikTok yang udah berani untuk buka kamera walaupun ngomongnya masih seperti kayak gua, bahkan ngomong cuma 30 detik. Dengan kita ngelihat orang yang berani ngomong di depan kamera walaupun dia masih terbata-bata, kita ada sedikit kepercayaan diri untuk juga berani ikut ngomong di depan kamera. Paling nggak itu challenge lah buat kita. Gue sendiri udah terbiasa yang ngomong di depan umum. Gue seorang supervisor, dan tim gue tiap pagi untuk briefing. Gue juga di situ ada kebutuhan untuk keluar dan ngobrol langsung dengan klien. Tapi kalau misalnya ngomong di depan kamera, semuanya juga ngeblank sama mulai dari awal. Sejago apapun lu, sehebat apapun lu, kalau lu nggak bisa latih skill untuk ngomong di depan kamera, hasilnya nihil, teman-teman. Kalau lu lihat dari video gue yang ini, gue termasuk orang yang nekat ya untuk bisa ngomong di depan kamera. Ya nggak peduli lah dengan hasilnya nanti. Kamera seadanya, lighting ya semampunya. Bahkan nanti lu lihat bakal editan gue juga ya biasa aja gitu. Tapi daripada nunggu sempurna, lebih baik lu gas aja dulu. Seenggaknya video yang lu buat itu menjadi video dokumentasi lu. Jadi lu punya video dokumentasi perjalanan lu dari awal sampai lu lancar. Dan lu bisa lihat nanti perkembangannya. Teman-teman, ide itu dia datangnya cepet ya. Jadi dia datang dalam bentuk abstrak, dan gua udah berkali-kali dapat ide, akhirnya lepas begitu aja. Daripada nggak gua buat sama sekali, lebih baik gua langsung take action. Ini video agak sedikit lebih baik karena ada
struktur yang gue bentuk ya, walaupun ya kelihatannya masih belum sempurna, tapi inilah yang akan nanti gue nonton kembali, dan gak ada salahnya teman-teman buat video seperti ini. Nanti kalau misalnya lu suka dengan video ini, toh nanti lu bisa recreate ulang atau buat ulang kembali dengan kondisi yang lebih baik, dengan pencahayaan lebih baik, kamera yang lebih baik, gear yang lebih oke, editan yang lebih matang. Jadi intinya teman-teman, nggak ada cara lain kalau lu mau bisa ngomong di depan kamera, nggak ada cara lain selain lu latihan terus menerus, rekam, posting, rekam, posting. Ya terlihatnya emang kayak nggak ada manfaatnya ya, atau mungkin lu nggak ngerasa ya,